Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan keuangan finansial di era digital. Maksudnya seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan terlebih dahulu ya, saya informasikan teman-teman bisa bantu support channel saya dengan cara komen, like, dan subscribe seperti itu ya, supaya kedepannya saya lebih semangat lagi membuat konten yang lebih bermanfaat tentunya bagi teman-teman seperti itu. Oke, di era digital seperti ini tentunya sangat menarik ya, ataupun berpeluang sekali untuk teman-teman mendapatkan keuangan ataupun finansial, terutama di zaman sekarang seperti itu. Bahkan kita ketahui sekarang itu mencari kerja di offline itu sangatlah sulit teman-teman ya. Jadi ketika banyak output setelah bangku kuliah ataupun sarjana, itu banyak sekali beberapa mantan mahasiswa ya di sini yang menganggur seperti itu. Sehingga untuk informasinya juga sulit teman-teman mencari kerja di offline seperti itu ya. Mungkin di kantoran dan sebagainya itu sulit sekali. Mungkin kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai kreativitas tertentu, itu justru lebih mudah, ataupun mungkin teman-teman yang mempunyai basic tertentu di bidang katakanlah informatika dan sebagainya, itu mungkin mudah ya, ada beberapa seperti itu. Cuma sebagian besar sih kesulitan dalam mencari pekerjaan di offline ataupun di kantoran seperti itu. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas gimana sih peluangnya ya untuk mendapatkan bisnis di digital seperti itu. Oke, di sini saya mempunyai 7 ide bisnis di era digital di era sekarang ataupun di zaman sekarang. Oke, yang pertama, membangun toko online gitu ya. Teman-teman mungkin di era sekarang sudah tidak asing lagi yang namanya toko online. Contohnya apa? Di Tokopedia, ada di Shopee, kemudian di Bukalapak dan sebagainya. Itu adalah toko online yang dimana itu adalah suatu hal penting untuk memasarkan produk ya. Dari sistem tersebut ya, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan penghasilan ya, terutama di bidang digital marketing seperti itu. Membangun toko online adalah membuat sebuah website ataupun platform sebagai sarana buat transaksi pembelian produk secara online. Potensi bisnis e-commerce yang besar di Indonesia, berjualan online merupakan salah satu ide bisnis digital marketing gitu ya. Jadi teman-teman mungkin langsung membayangkan platform e-commerce ya. Di sini stepnya itu kalau menurut saya itu ada 3 ya. Jadi teman-teman bisa membuat kreativitas dengan tampilan yang berbeda, baik dari sisi branding ataupun cara untuk memperjualbelikan sesuatu. Walaupun di sini barangnya sama, cuma di sini teman-teman harus mempunyai branding yang berbeda. Berbedanya seperti apa? Contohnya teman-teman membuat foto ya, ataupun branding dari merek ataupun sebagainya ya. Oke, kemudian di sini tidak tergantung dengan pihak lain ya. Jadi maksudnya seperti apa? Dengan memiliki toko sendiri, teman-teman memiliki kendali penuh ya, menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin muncul. Selain itu, teman-teman juga bisa mengembangkan bisnis teman-teman sesuai yang teman-teman rencanakan ya. Jadi teman-teman lebih baik membuat toko online sendiri, kemudian teman-teman mempunyai kreativitas bagaimana sih mengatur layout dan desainnya seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, membuat toko online teman-teman sendiri itu mudah ya. Contohnya di mana? Di Shopee. Di situ teman-teman tinggal search di Google cara membuat account Shopee. Di situ ada stepnya seperti itu. Ataupun mungkin bahkan teman-teman di sini membuat Tokopedia gitu ya. Di situ juga teman-teman bisa melihat di Google gitu bagaimana cara membuatnya seperti itu. Kemudian atau misalnya nih teman-teman juga menjualnya di Instagram ataupun di Bukalapak. Di situ juga teman-teman bisa membuat lebih menarik lagi ya, terutama ketika teman-teman share ataupun membuat kata-kata untuk menjualkan produk tersebut gitu. Itu tergantung kreativitas teman-teman sih kalau menurut saya. Itu ide bisnis yang pertama ya teman-teman. Kemudian di sini saya informasikan ide bisnis kedua, yaitu menekuni bisnis afiliasi. Ya, tentunya di sini teman-teman mungkin tidak asing lagi ya apa yang dimaksud afiliasi.
gitu. Nah, di sini saya informasikan terkait afiliasi itu apa sih gitu. Jadi di sini afiliasi adalah kegiatan memasarkan barang milik orang lain. Jadi di sini maksud afiliasi adalah memasarkan barang milik orang lain dengan imbalan berupa komisi. Secara singkatnya, cara kerja afiliasi terbagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama, teman-teman mendaftar pada sebuah program afiliasi dan kemudian mendapatkan kode referral. Kemudian yang kedua, teman-teman memasarkan produk tersebut menggunakan website atau media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, pada saat ada pembeli yang menggunakan kode yang teman-teman berikan atau menggunakan tautan yang teman-teman sarankan tadi, maka teman-teman akan mendapatkan komisi atau penghasilan gitu. Saya sendiri mengikuti program afiliasi yaitu My Orbit Telkomsel gitu ya. Saya tidak di endorse sama My Orbit Telkomsel ya, tapi di sini saya juga coba-coba mengikuti, tapi ternyata di sini saya mendapatkan penghasilan ya. Yang dimana ketika saya itu kasih kode referral, maka pendapatan yang saya peroleh itu tentunya berapa persen dari tingkat penjualan saya ke My Orbit seperti itu. Kode saya nanti mungkin saya tampilkan di link ya, teman-teman bisa dilihat di link berikut. Oke, selanjutnya di sini adalah menjajal bisnis dropship. Oke, teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ya, bisnis dropship itu apa sih gitu. Nah, ini saya jelaskan ya. Dropship adalah bisnis digital yang memungkinkan teman-teman menjual suatu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang. Itu lebih simpel lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup mengandalkan kemampuan selling atau penjualan saja di situ tanpa memikirkan produknya mana sih? Saya harus beli di mana sih produknya gitu. Inilah yang paling membedakan antara dropship dan reseller gitu ya. Selain itu, dropship juga berbeda dengan afiliasi ya teman-teman ya. Di bisnis afiliasi, tugas teman-teman adalah seorang marketer ya, yang menawarkan suatu produk di bisnis dropship. Teman-teman benar-benar menjual barang tersebut dan menerima uang dari pembeli saja gitu. Keuntungan bisnis dropship berasal dari selisih uang yang teman-teman terima dari pembeli dengan jumlah uang yang teman-teman bayarkan kepada produsen barang gitu ya. Contohnya nih, ada pembeli yang membeli sebuah produk, katakanlah produknya itu produk kecantikan gitu ya. Harganya 100.000 gitu ya. Teman-teman bisa menaikkan ya. Dari 100.000 teman-teman bisa menaikkan 120.000 atau mungkin 110.000 lah gitu ya. Nah, jadi dari produsennya itu kan harganya, maka teman-teman yang dihasilkan oleh teman-teman yaitu 10.000 atau 20.000 selisih dari harga aslinya dari produsen tersebut gitu ya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menjadi blogger terkenal gitu ya. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan sosok Raditya Dika. Nah, jadi penulis buku dan pemain film, perjalanan suksesnya diawali dengan menulis di laman blog pribadinya ya, yaitu kambingjantan.com. Nah, tapi di sini teman-teman bisa menggunakan blog secara gratis ya, di Blogspot bisa ataupun di WordPress. Saran saya teman-teman membuat daily writing ya di situ ya. Jadi teman-teman cukup menulis blog ya di diary-nya, mungkin perjalanan Surabaya ke Semarang ataupun Surabaya ke Malang gitu ya. Jadi teman-teman mungkin dikarang sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kalaupun di situ teman-teman mendapatkan pengunjung yang banyak, maka di situ trafficnya akan naik gitu ya. Nah, ketika sudah naik pengunjungnya ada banyak, jadi teman-teman bisa menawarkan ya iklan ya, terutama di perusahaan tertentu. Katakanlah ambil di sini perusahaan ternama ya, mungkin Telkomsel, Indosat dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini yaitu mengajar online gitu ya. Nah, di era digital seperti ini kan masih banyak ya teman-teman yang adik tingkatnya ataupun adik kelas atau mungkin adik teman-teman sendiri itu yang masih daring gitu ya. Nah, tentunya di sini memerlukan beberapa edukasi terutama di online seperti itu. Nah, teman-teman di sini cocok ataupun
waktu yang tepat di mana teman-teman itu mendapatkan hasil ataupun keuangan ataupun finansial. Nah, teman-teman bisa membuat diskus khusus ataupun pembelajaran di media online ya. Sekarang banyak sekali ya teman-teman ya media online, mungkin seperti katakanlah Zoom, kemudian atau mungkin di Microsoft Teams. Di situ juga banyak teman-teman bisa untuk memanfaatkan produk digital tersebut, atau mungkin WhatsApp gitu ya. Teman-teman bisa membuka diskus khusus di WhatsApp. Mungkin teman-teman batasi untuk studinya ya, siswanya itu mungkin 4 gitu ya. Jadi teman-teman bisa memakai media WhatsApp seperti itu. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan income di digital berupa ruang guru yang dibuka teman-teman di situs yang saya informasikan tadi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah membuat aplikasi mobile gitu ya. Nah, di sini saya informasikan bagi teman-teman yang mampu saja. Maksudnya mampu itu di mana? Semuanya itu sebenarnya mampu. Tinggal bagaimana cara untuk belajarnya. Saya sendiri juga sebelumnya itu tidak bisa apa-apa. Tapi ketika saya itu belajar di media online, terutama di Google ya, gimana caranya membuat aplikasi di Play Store gitu, saya juga bisa mengerti sedikit-sedikit. Teman-teman bisa untuk belajar di Google ya. Banyak sekali cara untuk bagaimana cara membuat aplikasi mobile ya. Di situ teman-teman bisa untuk belajar di Google seperti itu. Contohnya seperti apa? Teman-teman membuat aplikasi game di Play Store seperti itu. Kemudian teman-teman membuat aplikasi finansial ataupun menghitung keuangan di Google juga bisa. Oke, tinggal bagaimana teman-teman coba belajar seperti itu. Saya sendiri juga sebelumnya tidak bisa apa-apa, tapi ketika saya belajar di Google, saya juga sedikit-sedikit bisa. Dan ketika saya upkan di marketplace, itu juga ada yang beli gitu ya. Walaupun nilainya masih belum tinggi, tapi di situ saya mendapatkan pendapatan ataupun income dari apa yang saya pelajari gitu ya. Jadi tidak ada yang rugi ketika teman-teman mau belajar gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menjual produk digital. Nah, ini yang penting menurut saya pribadi, karena memang saya itu pendapatannya beberapa persen itu juga di produk digital. Contohnya apa? Contoh yang saya informasikan sebuah produk yang tidak memiliki bentuk fisik, yaitu bisa berupa e-box ya, kemudian video, kemudian audio gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Oke, saya contohkan dari beberapa yang saya ketahui ya. Mungkin lebih konsepnya seperti ini aja deh. Teman-teman membuat Instagram, kemudian teman-teman post di situ ya. Kemudian bagaimana cara teman-teman menjual dari kreativitas ataupun mungkin video apa yang teman-teman jual gitu. Ataupun mungkin teman-teman bisa menjual audio ya. Maksud audio itu seperti apa? Oke, teman-teman di sini mungkin katakanlah itu pintar menyanyi ya. Kemudian teman-teman di situ bisa menjualnya di online. Mungkin antara lain TuneCore ataupun Songcast. Nah, teman-teman bisa upload di situ, kemudian jika ada yang beli maka teman-teman akan mendapatkan income di situ. Ataupun mungkin di sini teman-teman ada yang jago auditor gitu ya. Teman-teman bisa untuk menjual keahliannya itu. Contoh menjualnya seperti apa? Oke, teman-teman bisa share di layanan berupa sosial media, berupa Instagram, mungkin di Twitter. Kemudian teman-teman juga bisa menjualnya di Facebook dan lain-lain gitu ya. Apa yang teman-teman kuasai di mungkin di video editor, kemudian di audio editor. Ini saya juga mendapatkan beberapa persen income-nya itu dari video editor seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa saya utarakan terkait bagaimana sih cara mendapatkan uang di era digital seperti ini. Dan mungkin masih banyak lain ya teman-teman ya, untuk ide-ide ya bagaimana cara meningkatkan keuangan di era pandemi seperti ini ya. Makanya gimana sih cara kreativitas kita untuk mendapatkan keuangan? Tentunya teman-teman bisa untuk mencari ide-ide yang lain ataupun peluang yang lain untuk mendapatkan income finansial. Itu saja sih untuk saran saya ya. Jadi semoga di sini teman-teman bisa sukses semuanya tanpa terkecuali dengan cara mendapatkan ide-ide tertentu ya. Itulah konsepnya. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya akhiri aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan